Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melissa Salsa Febrilia dari jurusan manajemen. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada malaikat Allah. Apa itu iman kepada malaikat Allah? Sebelumnya, kita harus mengetahui makna iman dan makna malaikat. Iman secara bahasa berarti percaya dan yakin. Secara istilah adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan pada seluruh anggota badan. Sedangkan malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang artinya menyampaikan sesuatu. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya yang ditugaskan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi, iman kepada malaikat itu adalah rukun iman yang kedua yang mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin bahwa Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya untuk ditugaskan menjalankan perintah-perintahnya. Sebagaimana dari Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Jadi berapa jumlah malaikat itu? Jawabannya sangat banyak. Namun, kita sebagai manusia tidak punya kuasa untuk mengetahuinya. Hanya Allah lah yang tahu berapa jumlahnya. Namun, kita sebagai manusia harus tahu 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, Jibril, menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail, pemberi rezeki. Ketiga, Israel, mencabut nyawa. Keempat, Israfil, meniup sangkakala. Yang kelima dan yang keenam, Mungkar Nangkir, menanyai manusia di dalam kubur. Yang ketujuh, Rakib, mencatat amal baik. Yang kedelapan, Atid, mencatat amal buruk. Yang kesembilan, Malik, menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, Ridwan, menjaga pintu surga. Itulah nama-nama malaikat beserta tugasnya yang harus kita ketahui. Malaikat dan manusia memiliki hubungan yang erat. Ada beberapa perbedaan dan persamaan antara malaikat dan manusia. Persamaannya adalah, yang pertama, kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, sama-sama diciptakan untuk menyembah Allah. Yang ketiga, sama-sama dibekali akal pikiran. Namun perbedaannya adalah manusia
nyata atau makhluk kasar, diciptakan dari tanah, memiliki akal pikiran yang dinamis, tidak memiliki hawa nafsu, memiliki jenis kelamin dan tidak terjaga dari dosa. Sedangkan malaikat itu ghaib atau makhluk halus, diciptakan dari nur, tidak berjenis kelamin, tidak memiliki hawa nafsu, memiliki akal pikiran yang statis dan terjaga dari dosa. Jadi apa hikmah kita beriman kepada malaikat? Hikmahnya adalah yang pertama, meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, menghindari diri manusia dari sifat-sifat tercela. Yang keempat, mendorong diri manusia untuk berbuat kebaikan. Jadi, jikalau kita telah beriman kepada malaikat, kita akan bertindak hati-hati. Karena apa? Karena kita tahu setiap apa yang kita lakukan itu telah diawasi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin ini penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.